Tapi banyak sih yang maksudnya bilang saya nggak layak, eh, merasa belum beres gitu. Tapi status yang sudah kita terima gitu kan, status yang baru. Jadi bersikaplah seperti orang yang sudah diselamatkan, gitu ya. Jangan sudah diselamatkan tapi Iya, nggak bersikap seperti orang yang sudah diselamatkan. Aneh gitu. nggak ada televisi rusak yang bisa benerin dirinya sendiri. Kenali nama dulu dong, siapa namanya? Ya, nama saya Mona Grace. Kebanyakan orang panggil Mona, tapi kalau disuruh milih manggil mana, misalnya kalau kenal sama orang baru saya bilangnya Grace. Kalau Bilangnya kenalan Grace. sama orang baru bilangnya Grace gitu ya. Hmm, Alasannya? ada makna tersendiri sih di balik nama Grace. Grace itu kan kalau bahasa Indonesia kan artinya anugerah gitu kan. Hmm. Ada makna tersendiri yang dalam buat saya. Ya, boleh dong tahu maknanya itu apa selain anugerah gitu. Oh, iya. Apa ya? Dulu tuh waktu dikasih nama itu uh, ngerasanya tuh kayak namanya tuh kan pasaran kan. Tapi pas makin mengalami pengalaman dengan Tuhan, makin mengerti hidup tuh grace gitu. Hidup itu adalah anugerah kan. Jadi apa namanya, kayak ada pengalaman dengan Tuhan yang buat saya sadar kalau hidup itu kasih karunia Tuhan gitu loh. Makanya kenapa saya senang orang manggil saya Grace, karena itu ngingatin saya bahwa di dunia itu nggak ada yang bisa disombongin gitu loh. Jadi untuk sebagai pengingat, sebagai reminder kalau semua itu semata-mata karunia Tuhan. Makanya saya bilang orang pengen gereja gitu. Luar biasa ya. Bisa memaknai sesuatu dari nama aja itu udah hebat banget melihat pertolongan Tuhan. Oh gitu ya. Betul? Nah, oke, kalau gitu Ya puji Tuhan. Kan saya, nama harus ada maknanya. Iya. saya panggil Grace saja ya, Oke, siap. karena sudah kenal juga, sudah dekat juga toh. Sekarang Grace sibuk apa sekarang? Kalau sekarang di rumah, ini baru selesai apa namanya, sekolah online ya. Jadi sekarang nih habis lagi sibuk-sibuk persiapin untuk apa, masukkan nilainya anak-anak murid. Terus selain itu apa namanya, yang penting baca buku juga, sama apa ya, belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing, memang ada rencana studi di luar. Rencana studi sih belum kepikiran. Bahasa asing itu untuk apa ya? Memang pengen bisa komunikasi sama banyak orang sih, bukan karena pengen studi. Oh, bukan untuk studi, tapi pengen jalin komunikasi dengan orang di luar sana. Oke, Grace, bagian dari sharing kita hari ini itu tentang perkenanan Allah, perkenanan Tuhan. Pernah nggak Grace ketemu sama teman-teman pemuda yang pernah ngomong, saya ini gimana mau hidup dalam Tuhan, berhubungan, berhadapan dengan Tuhan aja kayaknya belum berkenan gitu. Pernah nggak jumpa orang-orang kayak gitu? Maksudnya mereka ngeluh kayak ngerasa nggak layak gitu ya? Ya, jadi mereka itu kayak merasa tidak berharga, tidak layak lah di hadapan Tuhan. Pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Nggak sedikit sih. Cuman dalam waktu dekat emang nggak ada. Cuman apa? Ada beberapa waktu lalu, beberapa sebulan yang lalu lah, ada yang chatting. Dia bilang, oh waktu itu kita lagi apa, Zoom komunitas kan, terus disuruh sharing, dia chat pribadi katanya malu, masih ngerasa nggak layak. Nah pas sharing-sharing, ya intinya soal kayak pengampunan kayak gitu. Tapi banyak sih yang maksudnya bilang saya nggak layak, merasa belum beres gitu untuk apa namanya, untuk jalin hubungan sama Tuhan, kayaknya ngerasa apa ya, jauh gitu, merasa berdosa banget kali ya.
Pasti ada lah. Saya juga sebenarnya kenapa ini menjadi bahan sharing, bahan diskusi kita. Beberapa waktu lalu saya ketemu sharing sama pemuda, kemudian ada yang satu, saya sharing tentang sukacita pada waktu itu. Terus ada yang ngomong gini, Kak, gimana saya bisa bersukacita sedangkan saya sadar saya ini belum berkenan, belum layak di hadapan Tuhan. Hal-hal kayak gini nih, saya yakin bukan hanya satu dua orang yang memiliki perasaan, memiliki keyakinan seperti itu. Saya dulu pernah juga merasa seperti itu, meskipun saya terlahir sebagai seorang Kristen ya. Keluarga saya nggak Kristen amat sih, keluarga saya Kristen turun temurun. Jadi hal beragama Kristen itu hal yang biasa. Grace alami juga situasi di mana Grace sendiri merasa saya ini gimana mau bersukacita, gimana mau layak di hadapan Tuhan, saya aja nggak berkenan gitu, pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Jangankan dulu-dulu, bahkan dalam waktu-waktu sekarang pun kadang misalnya kita buat salah nih, kadang ngerasa aduh salah lagi kayak gitu kan. Tapi mungkin karena kita udah lebih kenal, udah banyak ngalamin perjalanan dengan Tuhan, jadi kita nggak menjauhkan diri, tapi perasaan-perasaan tertuduh tuh biasanya ada. Cuman sebagai orang yang sudah, maksudnya kita udah sama-sama bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita nggak menghindar, kita tetap memberanikan diri, kita kan menghadap Tuhan kan dengan iman gitu, bukan karena siapa kita, tapi siapa Tuhan gitu. Tapi kalau mau dibilang pernah ya pasti pernah. Jadi pernah, dalam posisi itu pernah ya? Pernah banget lah. Bahkan bukan cuman pernah, kita bakalan ngalamin itu beberapa kedepannya juga pasti akan ngalamin hal-hal seperti itu. Namanya juga iman kan, perjalanan iman kan adalah sebuah proses ya. Jadi kita nggak luput dari kesalahan, dan istilahnya dari pihak kegelapan juga kan siang malam mendakwa. Cuman kita punya pilihan, kita mau pilih mendengarkan dakwaan itu atau kita mau pilih dengar anugerahnya Tuhan, memilih anugerahnya Tuhan kayak gitu. Oke. Bagaimana kalau ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan seringkali kan bicara, oh dalam Kristus kamu sudah diselamatkan. Nah, kemudian ketika kita berhubungan dengan Kristus kan, ketika manusia berdosa, melanggar titah Allah, kan kemudian dia diusir dari Taman Eden, bukan secara mati, bukan hanya secara jasmani, mengalami kematian gitu ya, tapi secara rohani juga mengalami keterpisahan dengan Allah. Ada yang bilang inilah yang menjadi risiko utama, kematian rohani ini terpisah dari Allah. Tapi ada satu sisi juga ketika terpisah dari Allah menghadapi hukuman yang kekal, yaitu menerima hukuman itu. Ada yang bilang neraka sebagai hukumannya. Nah, tapi kan ketika kita sudah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus oleh Allah, kemudian kita bukankah sudah diperkenankan oleh Allah? Gimana Grace menanggapi itu? Ya, kalau menurut firman Tuhan yang lahir kan ada firman Tuhan yang berapa kali dalam firman Tuhan tuh bahwa Allah berfirman, contohlah waktu Yesus setelah dibaptis Yohanes Pembaptis kan langit kan terbuka gitu ya. Terus ada suara dari surga bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saya nangkapnya bahwa ketika kita buka hati kita menerima Kristus, berarti kan Kristus yang dikenal oleh Allah itu kan diam di dalam hati kita ya. Berarti ada iman di situ. Dalam arti waktu kita buat pengakuan itu kan adalah sebuah langkah iman ya. Jadi ya pasti kita dengan iman berkata bahwa ya kita berkenan di hadapan Allah. Bukan karena kita, tapi siapa yang di dalam kita gitu. Oke, jadi dari dua ini saya nangkap dua hal ya. Berarti dalam kehidupan kita yang masih ada proses perjalanan iman, boleh bilang begitu ya, proses perjalanan iman lah ya. Iya. Pertama ada titik balik di mana kita betul-betul diperkenankan oleh Allah ya. Jadi ada satu sisi hamba-hamba Tuhan sering bilang mengalami lahir baru, pertemuan kembali dengan hubungan yang kembali diperbaiki. Tapi dalam perjalanan kehidupan proses beriman kita ada sisi di mana kita mengalami
perjalanan iman yang seringkali iblis juga mendakwa ya, bukan berbicara tentang keselamatan perkenanan di hadapan Allah lagi, begitu kurang lebih ya. Iya. Tapi lebih kepada gangguan di mana iblis mencoba menjatuhkan, mendakwa kita dalam proses perjalanan iman setelah kita diperkenankan oleh Allah, lebih begitu ya. Ya intinya kan kalau apa ya, sebenarnya kan ada terjadi perebutan jiwa-jiwa nih ya dari pihaknya Tuhan sama pihaknya kuasa kegelapan. Ada dua pihak yang tarik menarik tuh ya. Jadi bukan berarti kita menerima keselamatan terus kita nggak diganggu setan gitu, nggak dicobain gitu. Ya pasti akan kita ngalamin masa-masa itu tuh. Jadi waktu kita terima Yesus, pasti iblis nggak suka ya. Dia akan dengan segala macam tipu muslihatnya, kelicikannya dia, gimana caranya supaya tuh jatuh dosa jauh itu gitu. Oke. Nah, menurut Grace gimana harusnya gereja menyikapi hal-hal ini? Karena tidak sedikit orang-orang beragama, khususnya beragama Kristen, mengalami hal ini, anak-anak mudanya, generasi-generasi saat ini. Harusnya gereja. Ulangi, suaranya putus-putus. Ya, gimana menurut Grace sebagai orang muda ini juga ya? Gimana harusnya gereja menyikapi, menanggapi hal-hal seperti ini, khususnya pelayan-pelayan Tuhan yang melayani generasi-generasi sekarang. Gimana harusnya baiknya ya untuk gereja menyikapi hal-hal yang seperti ini? Maksudnya menyikapi apa? Suasana orang-orang ngerasa nggak layak gitu ya? Ya kalau dari saya tentunya pengajaran tentang kebenaran tuh harus diajarkan gitu ya. Kadang mungkin juga memang benar gitu, kita terima Kristus, kita diselamatkan dan itu adalah jaminan gitu kan. Tapi ada bagian firman Tuhan juga yang harus diajarkan bahwa kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Artinya kita mengerjakan keselamatan bukan karena supaya kita diselamatkan gitu, tapi kita mengerjakan keselamatan karena kita udah mendapatkan itu gitu. Artinya contohnya gini, misalnya orang mau masuk sekolah gitu ya, kan mau masuk sekolah kan mesti bayar ya, lunas gitu, dapat gelar mahasiswa atau murid gitu ya. Nah mereka kan sekolah itu belajar bukan untuk jadi murid, tapi karena statusnya murid makanya mereka harus belajar gitu. Nah terapan prinsip firman Tuhan itu yang memang harus pengajaran kebenaran itu harus diajarkan kepada orang percaya yang sudah menerima Tuhan, bahwa bukan berarti menerima keselamatan itu terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita ngerasa udahlah udah lunas gitu kan. Tapi ada bagiannya kita yang harus kita kerjakan untuk hidup ya dalam rencana Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, dan untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk ya Pak, hamba-hamba Tuhan, ya kita semua hamba-hamba Tuhan. Untuk menyikapi hal-hal seperti ini ya nggak ada cara lain bahwa selain berjalan bersama dengan Kristus, kita juga harus lihat kondisi tubuh Kristus yang lainnya gitu. Artinya kan kita memang perjalanan iman tuh kita tanggung jawab masing-masing gitu, tapi kita juga mesti lihat keadaan kerohanian kehidupannya orang-orang yang di sekitar kita gitu, terutama orang-orang percaya sama orang-orang percaya sama tubuh Kristus gitu ya. Jadi pengajaran kebenaran itu penting ya. Itu sih menurut aku, kalau supaya orang-orang tuh paham bahwa definisi keselamatan, definisi tentang hidup iman di dalam kepada Tuhan tuh seperti apa, bagaimana supaya bisa berkenan kayak gitu kan. Intinya kalau supaya bisa berkenan ya, kalau firman Tuhan kan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan kedagingan yang berkenan di hadapan Allah gitu. Dan di Ibrani juga dibilang tanpa iman nggak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah gitu. Jadi memang ya harus
orang mengerti konsep iman apa, dan supaya orang mengerti ya tanggung jawab sebagai orang percaya, orang yang mengerti tentang kebenaran iman mesti ngajarin kepada yang belum paham kayak gitu. Tadi ada yang menarik yang saya tangkap dari Grace bilang, setelah mengalami keselamatan, mengerjakan keselamatan itu juga gitu ya. Jadi bukan dengan mengerjakan keselamatan itu kita memperoleh keselamatan. Begitu kurang lebih ya? Iya. Ya, jadi memang kita kan mengerjakan keselamatan karena udah statusnya itu. Jadi bersikap seperti status yang sudah kita terima gitu kan, status yang baru. Jadi bersikaplah seperti orang yang sudah diselamatkan gitu ya. Jangan sudah diselamatkan. Iya. Nggak bersikap seperti orang yang sudah diselamatkan. Aneh gitu. Iya. Iya benar. Terus kalau menurut Bro Melki gimana? Tentang apa itu? Iya, sama halnya tentang mengasihi sesama ya kan. Kita mengasihi sesama karena dasarnya sudah jelas kita yang duluan dikasihi oleh Allah. Iya benar. Ya. Jadi ketika kita menaruh kasih, menaruh hati, melihat, ingin juga lihat orang lain juga diselamatkan seperti kita, maka kita berbuat hal yang mencerminkan kasih Kristus di dalam diri kita. Jadi karena kita sudah mengalami kasih Kristus itu, kurang lebih begitu kan. Makanya akan berdampak di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak muda khususnya, ketika mereka masih sekolah, ketika mereka kuliah, ketika mereka bekerja, harusnya kehidupan yang sudah mengalami keselamatan itu nampak di sana. Tidak ada korupsi gitu ya, kurang lebih ya kan. Sehingga menurut saya ini dari integritas kehidupan sehari-hari itu bisa mencerminkan kan sejauh apa perjalanan iman kita dengan Tuhan, sejauh apa kedalaman kita dengan Tuhan tuh bisa terlihat dari kualitas hidup kita sehari-hari gitu kan. Jadi kan kelihatan akhirnya kehidupannya seperti apa, buahnya ada. Jadi memang proses perjalanan ini nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan praktis kita sehari-hari. Kurang lebih kalau saya melihatnya sih begitu. Setuju. Jadi menarik sekali sebenarnya bahas tentang berkenan di hadapan Allah gitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya ada dua. Yang pertama itu bicara tentang perkenanan itu karena memang kondisi kita belum diperdamaikan dengan Allah, ada situasi, ada perasaan dan kenyataan di mana kita memang tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang posisi yang pertama ya. Tapi yang kedua adalah setelah kita diperkenankan di dalam Yesus Kristus, ya yang dikatakan Dia pun menjadi imam bagi kita, sehingga kita bisa berhubungan kembali dengan Allah, seperti persekutuan yang diharapkan oleh Allah di di Taman Eden dulu gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya begitu. Jadi ada dua, ada proses perjalanan ini. Pada proses perjalanan iman ini akhirnya kita dicoba, didakwa oleh iblis, kemudian dicoba membuat kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Karena dia nggak senang tentunya, iblis nggak senang, oknum itu nggak senang kita memiliki hubungan yang sudah dipulihkan, hubungan yang sudah baik dengan Allah. Kalau saya sih melihatnya begitu. Iya. Terus ada satu hal lagi sih, maksudnya tentang soal perkenanan itu banyak orang yang ngerasa gini, belum pengen ke gereja karena masih banyak dosa gitu kan. Terus saya mikirnya gini, terus mereka artinya kan logikanya berarti secara manusia mereka pengen berjuang untuk baik dulu, baru masuk ke gereja gitu kan. Nah itu kadang yang salah kaprah yang sering saya temukan gitu. Nggak ke gereja karena ngerasa hidupnya belum layak gitu. Nah itu adalah sebuah tipu daya iblis sih sebenarnya. Mungkin pasti ada suara-suara yang ngapain kamu ke gereja kalau hidupmu belum berubah gitu kan. Padahal gereja itu bengkelnya gitu. Dalam arti kita nerima firman karena firman itu kan yang mengubahkan hidup kita gitu lah. Bagaimana kalau kita nggak ke gereja terus mau mengharapkan hidup kita berubah, kan nggak bisa gitu kan. Jadi datang ke gereja itu bukan untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan, tapi itu untuk kebaikannya kita gitu, untuk kita ngalamin ya bagian dari proses gitu kan ya, selain dari
Karena dari gereja itu, komunitas orang-orang percaya itu kan kita diperkenalkan dengan yang namanya saat teduh, dengan doa pribadi dengan Tuhan. Nah kalau kita sendiri di rumah gitu kan gak ada yang ngajarin gitu, gimana mau bertumbuh gitu kan. Padahal menarik, ini pembahasan yang menarik di poin ini, karena gini, ada orang yang sebenarnya membedakan kita dengan agama yang secara mayoritas ada di dunia, itu kan adalah usaha. Jadi ada orang berkata melakukan usaha sebaik-baik mungkin, salah satunya dengan datang ke gereja, mungkin diselamatkan. Ya itu menarik banget tuh. Ya. Padahal kan nggak seperti itu. Kesadarannya nggak seperti itu, bahwa berkenan diterimanya kita di hadapan Allah bukan karena siapa kitanya, bukan karena usaha-usahanya kita, gitu ya. Setuju nggak dengan statement itu? Setuju. Itu saya renungkan itu beberapa waktu yang lalu sih, Mas Bro. Jadi ada dua perbedaan ya. Kita buat baik karena kita ngalamin kebaikan, sama kita buat baik untuk kita dapetin sesuatu, ya nggak sih? Misalnya gini, saya buat baik karena saya nuntut Tuhan tuh ngasih saya pahala gitu. Beda dengan kita buat baik sama orang, kita tuh nggak nuntut pahala dari Tuhan gitu ya. Kita tuh ngerasa baik karena kita tuh pengen orang lain tuh merasakan kasih Tuhan gitu. Misalnya gini, saya nolongin orang bukan karena saya ngerasa saya baik gitu, bukan karena supaya saya dapat pahala, tapi saya buat baik ke orang lain tuh karena saya tuh ngerasa Tuhan tuh sudah banyak tolongin saya, dan rasanya tuh oh ternyata begitu ya kasih Tuhan. Nah supaya orang lain tuh bisa merasakan kasih Tuhan, kita kan jadi salurannya tuh. Nah kita buat baik sama mereka, nah bukan untuk cari pahala. Nah itu konsep yang beda banget gitu. Itu yang buat saya mikir, yes orang bisa sama-sama buat baik, tapi motivasinya, tujuannya tuh beda. Jadi jelas ya kehidupan kita di dalam Tuhan itu jelas. Jadi tidak ada satu usaha pun yang bisa kita lakukan membuat kita ini berkenan sebenarnya di hadapan Tuhan, betul ya? Iya, emang kita sebaik apa sih manusia? Emang kita sebaik apa sih? Ya, saya kadang ngerenungin, satu hari itu pasti ada saja yang tidak menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan pasangan, apalagi tidak menyenangkan Tuhan, pasti ada saja gitu loh. Masa pasti ada lah. Standar itu saya bisa diperkenankan dengan Tuhan yang kudus, yang suci itu gitu. Setuju nggak itu? Setuju lah. Emang kita mau sebaik apapun kita, emang sebaik apa sih? Standarnya Tuhan tuh tinggi banget. Bener. Kalau bukan kasih karunia, apa ya? Kita nggak mungkin lah. Mungkin ada orang yang berpikir gini, kok enak banget ya jadi Kristen ya? Orang percaya Tuhan lah, katakan itu. Kok enak banget ya percaya Yesus langsung selamat gitu. Padahal nggak sesederhana itu gitu loh. Bukan yang ngaku Yesus Tuhan terus kita selamat. Setelah itunya pikul salibnya itu orang nggak ngerti sampai di situ gitu. Orang mikirnya Yesus itu senang kali. Iya, menarik. Nah, terakhir nih, guys, ada pesan nggak untuk nanti teman-teman pemuda, teman-teman generasi sekarang ini mau menyaksikan video kita? Ada pesan nggak untuk mereka? Boleh. Pesan untuk teman-teman nih. Ya. Pesannya saya sih apa ya? Jangan tunggu layak dulu baru datang ke Tuhan. Tunggu sampai mati pun nggak akan layak-layak gitu loh. Artinya firman Tuhan bilang kan, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Untuk buat hidup kita beres tuh kita nggak bisa beresin hidup kita sendiri. Kebobrokan kita itu begitu dalam dan apa ya? Sebenarnya tuh parah banget. Nggak ada televisi rusak yang bisa benerin dirinya sendiri. Televisi rusak harus datang kepada pembuat TV-nya, baru dia bisa perbaiki itu TV gitu kan. Artinya apa? Kalau manusia rusak ya datang ke penciptanya gitu. Lah manusia kan lucu. Udah rusak mau perbaiki diri sendiri, itu kan logika yang mati banget gitu loh. Nah makanya apa ya, itu selalu berpikir bahwa setiap kali saya buat dosa ya datangnya ke Tuhan gitu. Emang siapa lagi yang mau tolong kita? Pendeta pun nggak bisa tolongin kita gitu kan. Jadi buat teman-teman apa ya, jangan lagi mau ditipu oleh pendakwa oleh si iblis bahwa kalian tuh nggak layak. Sebenarnya manusia pun nggak ada satupun yang layak, nggak ada satupun yang benar di mata Tuhan ya. Artinya semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tuh menerima keselamatan semata-mata kasih karunia gitu kan. Jadi
ketika kita mengalami pergumulan, terikat sama dosa, mengalami dakwaan-dakwaan setan, dakwaan-dakwaan iblis, ya yang kita harus lakukan adalah mencari Tuhan. Bisa lewat perantaraan hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak rohani, seperti itu. Dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan tubuh Kristus gitu kan. Artinya di situ kita saling membangun, kita dengar cerita teman-teman kita yang juga sama-sama berjuang dalam membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Artinya dalam komunitas kita akan melihat bahwa ternyata kita tuh nggak ada yang sempurna. Kita lihat, oh dia jatuh dalam dosa, oh di situ kita mendorong untuk tetap kembali lagi, untuk tetap bangkit. Karena saya sadar betul ketika orang jatuh dalam dosa itu dakwaannya berat gitu. Makanya untuk bangkit sendiri nggak bisa. Artinya orang jatuh mesti ditolong gitu. Itulah fungsi tubuh Kristus. Dan kalau kita menghindar dari keberfungsian tubuh Kristus, maka ya kita akan semakin jauh dan akan semakin terperosok jauh dalam lumpur maut itu gitu kan. Jadi pesan buat teman-teman, kalian, Tuhan Yesus tuh sayang sama kalian dan percayalah bahwa hidup kalian tuh berharga. Jangan tunggu layak baru datang ke Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan yang melayakkan, pintu kasih karunia itu terbuka lebar gitu. Dan izinkan Yesus yang memperbaiki hidup kita. Pasti bisa kok. Saya pun nggak jadi nggak mengalami perubahan yang simsalabim dalam satu malam, nggak. Itu proses banget, dimana ketika kita baca firman di situ Tuhan koreksi, oh Mona kamu salahnya di sini, ini kamu harus perbaiki, dan itu memang butuh waktu gitu, nggak dipungkiri lah. Itu sih pesan buat teman-teman, supaya jangan percaya sama dustanya iblis. Kalau kalian bisa percaya sama dustanya iblis, harusnya bisa percaya kebenarannya Tuhan dong. Ya kan, bisa percaya bahwa Tuhan menerima kita. Itu yang orang lupa, seneng dibohongin. Oke. Oke, thank you Grace untuk sharingnya. Semoga ini menguatkan. Iya, terima kasih. Saya juga terberkati sendiri sih, jadi mengingat. Sebagai pengingat untuk diri saya sendiri sih, artinya ketika saya sharing, saya berbagi, itu jadi berkat sendiri buat saya gitu. Artinya firman Tuhan itu kan pedang bermata dua ya, kita ngomong ke orang itu kena ke kita juga gitu. Betul. Jadi refleksi juga ya, bukan hanya untuk orang lain. Tapi. Iya. Oke, Grace, terima kasih banyak. Sampai jumpa, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi hal-hal yang lainnya seputar. Ya, thank you banget Mas Bro. Oke, sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke, shalom, Tuhan berkati. Halo.